Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Azhara Dewi dengan NIM 25020101073. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS dengan mata kuliah metode penelitian manajemen terkait review tugas akhir. Untuk yang pertama, review penelitian regresi linear berganda. Di sini saya mengambil TA dengan judul pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja pegawai pada KPP PMA 2 yang ditulis oleh Hardwiana Gita Marlina dengan konsentrasi TA yaitu manajemen sumber daya manusia. TA ini saya pilih karena menggunakan metode kuantitatif, menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dan menggunakan analisis linear berganda. Di sini reviewnya ada 20 bagian. Untuk yang pertama terkait judul. Judul menggunakan variabel mutasi, reward, dan kinerja pegawai pada KPP PMA 2. Judul ini sudah relevan dengan variabel dan objek penelitiannya, tapi belum menunjukkan karakteristik subjek yang sebenarnya, yaitu pegawai dengan jabatan pelaksana yang pernah mengalami mutasi. Jadi dari itu pembaca belum langsung mengetahui batasan dari subjek penelitiannya. Nah, untuk solusinya, judulnya dapat dibuat lebih spesifik. Misalnya, pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja pegawai pelaksana yang pernah mengalami mutasi pada KPP penanaman modal asing 2. Untuk bukti pada TA-nya ada di ujung sebelah kanan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan di nomor 2, yaitu terkait latar belakang. Nah, naskah ini menunjukkan rata-rata NKP mengalami penurunan pada beberapa kelompok jabatan selama tahun 2022 sampai tahun 2024. Fenomena ini sebenarnya sudah cukup kuat karena menggunakan data kinerja yang aktual. Tapi hubungan antara penurunan NKP dengan mutasi juga reward masih berupa dugaan dari peneliti. Karena di naskah menyebutkan mutasi dan reward berpotensi menyebabkan perubahan kinerja tanpa bukti awal mengenai kondisi mutasi atau reward. Untuk dampaknya, research problem jadi belum sepenuhnya membuktikan bahwa mutasi dan reward memang merupakan masalah utamanya. Untuk solusinya, tambahkan data terkait jumlah atau frekuensi dari mutasi, jenis mutasi, serta kondisi reward sebelum menyimpulkan bahwa kedua faktor tersebut merupakan penyebab yang perlu diuji. Untuk yang ketiga, terkait research gap. Pada penelitian terdahulu mengenai pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja pegawai, secara umum menunjukkan hasil yang tidak konsisten, karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa berpengaruh negatif dan tidak konsisten. Nah, research gap ini sudah cukup kuat sebenarnya karena terdapat ketidakkonsistenan hasil dari empiris, baik dari arah pengaruh maupun dari signifikansinya. Nah, namun peneliti ini sebenarnya belum menguraikan secara mendalam faktor yang dapat menyebabkan dari perbedaan hasil tersebut. Jadi ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara mutasi, reward, dan kinerja pegawai masih belum memberikan kesimpulan empiris yang konsisten secara umum. Kondisi ini menjadi dasar perlunya pengujian kembali hubungan tersebut pada konteks penelitian yang berbeda. Nah, untuk solusinya, peneliti perlu memperjelas research gap-nya dengan membandingkan penelitian yang menghasilkan pengaruh positif signifikan dan penelitian yang menghasilkan pengaruh negatif dan tidak signifikan. Nah, kemudian menjelaskan kemungkinan penyebab perbedaan hasil berdasarkan perbedaan objek, karakteristik respon, dan indikator maupun dari konteks organisasinya. Selanjutnya, untuk nomor 4, terkait rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah, terdiri dari pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja. Untuk tujuannya, ya
yaitu mengikuti dua dari rumusan masalah tadi. Untuk kritiknya, rumusan masalah dan tujuan ini sebenarnya sudah konsisten, tapi belum terdapat pertanyaan mengenai pengaruh kedua variabel secara simultan. Padahal di situ ada pembahasan terkait pengujian uji F. Dampaknya, struktur pertanyaan penelitian tidak sepenuhnya mencerminkan seluruh analisis statistik yang dilakukan. Untuk solusinya, tambahkan rumusan masalah mengenai pengaruh mutasi dan reward secara simultan terhadap kinerja pegawai. Untuk nomor 5 ada teori utama. Landasan teori menggunakan manajemen SDM, kinerja pegawai, mutasi, dan reward. Nah, teori yang digunakan lebih banyak berupa definisi saja dari beberapa ahli, tapi belum terlihat satu uh, teori utama yang benar-benar menjadi klaim teori untuk menjelaskan hubungan mutasi dan reward terhadap kinerja. Untuk dampaknya, hubungan antar variabel menjadi lebih bersifat empiris daripada teoritis. Untuk solusinya, tentukan satu teori utama. Kemudian gunakan teori pendukung untuk menjelaskan mekanisme pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja. Selanjutnya, untuk nomor 6, operasional variabel atau tabel eh, operasional variabel. eh, Kinerja menggunakan indikator kualitas, kuantitas, ketepatan, efektivitas, dan kemandirian. Untuk mutasi menggunakan indikator frekuensi, alasan, dan ketepatan. Untuk reward menggunakan kebutuhan fisik, insentif, penghargaan, dan kebutuhan diri. Nah, sebenarnya indikator ini kan sudah tersedia, tapi beberapa indikator reward seperti kebutuhan fisik dan kebutuhan diri itu sepertinya lebih menyerupai kebutuhan atau motivasi daripada karakteristik dari reward itu sendiri. Nah, dampaknya konstruk dari reward berpotensi menjadi kurang murni dalam mengukur konsep penghargaan. Untuk solusinya, gunakan indikator reward yang secara langsung menggambarkan kompensasi, insentif, dan kesempatan pengembangan sebagai bentuk dari reward itu sendiri. Selanjutnya, nomor 7 ada penelitian terdahulu dan hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, mutasi berpengaruh positif signifikan. Untuk hipotesis kedua, reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Nah, hipotesis ini sudah sesuai arah penelitian. Nah, tapi pengembangan hipotesisnya belum cukup argumentatif karena lebih banyak didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya daripada mekanisme teoritis. Hipotesis jadi terlihat seperti dugaan berdasarkan penelitian terdahulu, bukan hasil deduksi teori yang kuat. Untuk solusinya, setelah membahas penelitian terdahulu, jelaskan secara teoritis mengapa mutasi dapat meningkatkan kinerja dan mengapa reward dapat meningkatkan kinerja. Untuk nomor 8, kerangka pemikiran. Model penelitian terdiri atas X1 mutasi, X2 reward, dan X1, X2 tadi itu menuju sendiri-sendiri ke kinerja atau variabel Y. Untuk model penelitian yang disajikan sudah sesuai dengan penggunaan regresi linear berganda karena terdiri atas dua variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, namun model penelitian hanya memasukkan dua variabel independen sehingga belum menggambarkan faktor lain yang mungkin turut mempengaruhi kinerja pegawai. Dampaknya, kemampuan model dalam menjelaskan variasi kinerja pegawai menjadi terbatas karena pengaruh variabel lain berada di luar model penelitian. Model dapat dipertahankan sesuai tujuan penelitian. Eh, untuk penelitian selanjutnya, penambahan variabel lain yang relevan apabila ingin memperoleh model yang lebih komprehensif. Baik, untuk selanjutnya terkait populasi dan sampel. Di situ ada populasi sebanyak 145 pegawai dan sampelnya adalah 77 orang. Populasi didefinisikan sebagai seluruh pegawai, yaitu 145 orang, tapi sampel hanya pegawai pelaksana yang pernah mengalami mutasi, yaitu 77 orang. Nah, ada ketidaksesuaian antara populasi umum dan populasi terjangkau.
Dampaknya generalisasi hasil menjadi kurang tepat apabila hasil penelitian disebut berlaku untuk seluruh 145 pegawai tadi. Untuk solusinya, definisikan populasi penelitian secara lebih spesifik lagi sebagai pegawai pelaksana yang pernah mengalami mutasi. Baik, untuk nomor 10 ada operational variable. Variabel X1 menggunakan 3 indikator, variabel X2 menggunakan 4 indikator, variabel Y menggunakan 5 indikator. Nah, indikator ini telah ditentukan, tapi naskah belum ada yang menjelaskan secara rinci pemetaan tiap indikator dengan butir pertanyaan kuesioner. Dampaknya keterwakilan tiap indikator dalam instrumen sulit untuk diketahui, sehingga terdapat kemungkinan suatu indikator lebih dominan dibandingkan indikator lainnya pada kuesioner tadi. Nah, untuk menyusun solusinya itu menyusun kisi-kisi instrumen yang memuat variabel, indikator, nomor butir, dan redaksi pertanyaan agar tiap indikator memiliki keterwakilan yang jelas. Selanjutnya, terkait landasan teori dan skala pengukuran. Jadi pada bab 2 ini penulis menyebutkan bahwa indikator variabel kan mengacu pada hmm, peneliti peneliti terdahulu. Misalkan indikator mutasi yang mengacu pada Dewi Hudia dan Shaudih yang terdiri dari frekuensi mutasi, alasan mutasi, dan ketepatan dalam pelaksanaan mutasi. Nah, sementara itu pada bab 3 perlu menggunakan skala Likert 1-5. Nah, penggunaan skala Likert ini sudah sesuai dengan dan telah dijelaskan dengan jelas. Nah, namun pada sumber instrumennya, penulis lebih menjelaskan sumber instrumen daripada menjelaskan secara rinci proses pengembangan indikator yang menjadi butir pertanyaan kuesioner. Nah, pembaca dapat mengetahui dasar indikator dan skala pengukuran. Nah, tapi keterkaitan antara indikator dengan butir pertanyaan menjadi kurang mudah ditelusuri, sehingga kesesuaian butir dengan indikator sulit dievaluasi dari penjelasan instrumennya. Untuk solusinya, penulis sebaiknya menambahkan kisi-kisi instrumen yang menunjukkan indikator, definisi penjelasan indikator, dan dasar penyusunan butir pertanyaan. Nah, jika butir dikembangkan sendiri dari indikator, hal tersebut perlu dinyatakan secara eksplisit. Baik, selanjutnya nomor 12 ada hasil uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, pada uji validitas ini membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, yaitu 0,224 dan mendapatkan seluruh butir dinyatakan valid. Untuk kritiknya, hasil uji validitas sudah cukup menunjukkan seluruh butir memenuhi kriteria. Nah, namun pembahasan hasil masih terbatas pada pernyataan bahwa R hitungnya lebih besar dari R tabel, sehingga butir dinyatakan valid. Nah, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai implikasi hasil tersebut terhadap kelayakan dari instrumennya. Nah, untuk pembahasan uji validitasnya ini dampaknya menjadi bersifat deskriptif dan belum banyak menjelaskan makna hasil pengujian terhadap kualitas instrumen penelitian. Untuk solusinya, penulis dapat menambahkan penjelasan bahwa terpenuhinya kriteria validitas menunjukkan tiap butir layak digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Nah, kemudian menghubungkannya dengan tahap analisis selanjutnya. Untuk uji reliabilitas, bukti dalam naskahnya, berdasarkan hasil uji reliabilitas, nilai Cronbach alpha, variabel X1, X2, dan Y melebihi nilai koefisien reliabilitas 0,6. Nah, penulis kemudian menyimpulkan bahwa data yang diuji dinyatakan reliable. Untuk uji reliabilitas ini, hasil pengujian sudah menunjukkan bahwa instrumen memenuhi kriteria reliabilitas, tapi istilah yang digunakan pada kesimpulan kurang tepat. Reliabilitas seharusnya menggunakan merujuk pada instrumen atau kuesioner atau
Konsistensi internal butir dalam mengukur variabel bukan pada data yang diuji. Untuk dampaknya, untuk hasil uji reliabilitas menggunakan istilah data reliable dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek yang sebenarnya dinilai. Reliabilitasnya yaitu instrumen pengukuran. Untuk solusinya, eh, pada kesimpulan sebaiknya diperjelas menjadi nilai Kronba alfa pada variabel mutasi, reward, dan kinerja pegawai lebih besar dari 0,6 sehingga instrumen atau kuesioner pada masing-masing variabel dinyatakan reliable. Selanjutnya untuk nomor 13, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik di sini yang dibahas terkait pada uji multikolinearitas. Pada uji multikolinearitas, nilai toleransi mutasi dan rewards-nya 0,673, yang mana itu lebih dari 0,1. Sedangkan VIF-nya yaitu 1,486, yang mana itu kurang dari 10. Jadi penulis menyimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Eh, Hasil dan kesimpulan sudah sesuai dengan kriteria, namun penulis hanya menyatakan tidak terjadi multikolinearitas tanpa memberikan interpretasi lebih lanjut terhadap nilai tersebut. Dampaknya hasil uji multikolinearitas menjadi sekedar keputusan ada atau tidak ada saja tanpa memberikan gambaran mengenai tingkat hubungan antar variabel independen. Untuk solusinya, berikan interpretasi singkat bahwa nilai toleransi 0,73 dan PIF 1,486 menunjukkan tidak terdapat indikasi korelasi linear yang mengganggu antar variabel independen. Selanjutnya, nomor 14 ada uji regresi linear berganda. Eh, Penulis menjelaskan bahwa regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independennya yaitu mutasi dan reward, sedangkan variabel dependennya yaitu kinerja pegawai. Nah, penggunaan regresi linear berganda ini sudah sesuai dengan struktur variabel penelitian dan tidak ditemukan permasalahan. Berarti dalam pemilihan metode. Nah, terdapat dua variabel independen yang dianalisis terhadap satu variabel dependen. Untuk penggunaan metode yang sesuai mendukung analisis hubungan antara mutasi reward dengan kinerja pegawai. Penggunaan regresi linear ganda dapat dipertahankan. Penulis juga telah melakukan uji asumsi klasik sebagai prasyarat analisis regresi. Selanjutnya untuk nomor 15 ada uji regresi linear berganda juga. Penulis memperoleh persamaan regresi Y sama dengan 30,075 plus 0,327x1 plus 0,217x2 kita. Penelitian menjelaskan bahwa koefisien X1 sebesar 0,327. Berarti jika mutasi meningkat satu satuan, kinerja pegawai meningkat 0,327 atau 327%. Hal yang sama dilakukan pada X2. Nah, interpretasi koefisien regresi sebagai persentase 32,7% tadi itu kurang tepat dalam persamaan tersebut. 0,327 itu merupakan koefisien regresi yang menunjukkan perubahan nilai Y dalam satuan pengukuran Y ketika X meningkat satu satuan dengan variabel lainnya dianggap konstan. Dampaknya dapat menyebabkan pembaca salah memahami besarnya perubahan kinerja pegawai dan menganggap koefisien regresi tersebut sebagai persentase pengaruh. Sebaiknya penulis menghilangkan konversi atau atau persenan tadi seperti 32,7%. Interpretasi cukup ditulis, jika mutasi meningkatkan satu satuan, maka kinerja pegawai diprediksi meningkat sebesar 0,327 satuan dengan reward tetap. Demikian pula untuk X2-nya. Selanjutnya, nomor 16 terkait hipotesis dan hasil uji.
Yang pertama ada uji parsial atau uji T. Pada bab 3 penulis menuliskan rumus tabel T dalam kurung alfa per 2 titik koma n min k min 1. Namun pada bab 4 ditulisnya berbeda, tidak seperti di bab 3 tadi. Nah, terdapat tidak konsistenan dalam penentuan uji satu arah dan rumus perhitungan T-tabel. Dampaknya ketidakkonsistenan tersebut dapat menimbulkan keraguan mengenai dasar penentuan nilai T-tabel tadi dan jenis pengujian yang sebenarnya digunakan. Nah, sehingga keputusan penerimaan hipotesis perlu dipastikan kembali. Nah, untuk solusinya, penulis perlu menetapkan sejak awal apakah pengujian menggunakan uji satu arah atau dua arah, kemudian menggunakan rumus derajat bebas dari nilai alfa yang konsisten pada metode maupun hasil penelitiannya. Nah, untuk selanjutnya, membahas terkait uji kelayakan model atau uji simultan atau uji F. Penulis menguji mutasi atau X1 dan reward atau X2 secara bersama-sama menggunakan uji F. Nah, hasil menunjukkan F hitung 11,177 lebih besar F tabel yaitu 3120 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Penulis menyimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini layak untuk dilakukan pengujian hipotesis. Interpretasi hasil uji F ini jadi kurang tepat atau kurang lengkap karena penulis lebih menekankan bahwa model regresi layak untuk dilakukan pengujian hipotesis, tapi belum secara langsung menyatakan makna dari uji simultan, yaitu apakah mutasi dan reward secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Dampaknya, makna substantif dari hasil uji simultan menjadi kurang jelas bagi pembaca, karena kesimpulan belum secara langsung menjawab hipotesis mengenai pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Untuk solusinya, kesimpulannya sebaiknya menyatakan secara langsung bahwa berdasarkan F hitung lebih dari F tabel dan signifikan 0,05, mutasi dan reward secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, terkait uji koefisien determinasi atau R-square, penulis itu menyatakan bahwa nilai R-square-nya 0,232. Kemudian menyimpulkan bahwa X1, X2 mempunyai korelasi sebesar 23,2% terhadap Y. Penulis juga menyatakan bahwa sisanya atau 76,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Interpretasi R-square sebagai korelasi sebesar 23,2% ini kurang tepat. R-square ini kan menunjukkan proporsi variasi kinerja pegawai yang dapat dijelaskan oleh variabel mutasi dan reward dalam model, bukan dari nilai korelasi. Dampaknya dapat menimbulkan kekeliruan dalam memahami makna koefisien determinasi, seolah-olah 23,2% merupakan tingkat korelasi antara X1, X2 dengan Y. Nah, penulis sebaiknya menyatakan bahwa R-square sebesar 0,232 berarti 23,2% variasi kinerja pegawai dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh mutasi dan reward dalam model regresi, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Selanjutnya, di nomor 17 ada terkait pembahasan. Hasil uji T menunjukkan mutasi memiliki nilai signifikan 0,022 kurang dari 0,05 dan reward memiliki nilai signifikan 0,046 kurang dari 0,05 sehingga H1 dan H2 ini diterima. Nah, pada bagian pembahasan, penulis juga menghubungkan hasil tersebut dengan penelitian terdahulu dan teori manajemen SDM. Nah, hasil penelitian ini sudah sesuai dengan hipotesis dan pembahasannya. Juga sudah didukung oleh teori serta penelitian terdahulu. Namun penjelasan masih bersifat umum dan belum banyak menghubungkan hasil penelitian dengan kondisi atau karakteristik objek peneliti yang diteliti. Dampaknya pembaca dapat mengetahui bahwa hasil penelitian didukung oleh teori dan penelitian sebelumnya, tapi belum memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai mengapa hasil tersebut terjadi pada objek penelitian ini. Untuk solusinya, penulis dapat menambahkan penjelasan berdasarkan kondisi objek penelitian. Selanjutnya, nomor 18, pada bagian
441 dan 442, penulis menjelaskan bahwa hasil uji T, keputusan H1 dan H2, kemudian menghubungkannya dengan teori manajemen SDM serta penelitian terdahulu. Nah, pembahasan ini sudah mencakup hasil statistik teori penelitian terdahulu, tapi belum membahas hasil penelitian secara lebih rinci berdasarkan indikator atau aspek dari masing-masing variabel. Untuk dampaknya, pembaca mengetahui bahwa mutasi dan reward berpengaruh terhadap kinerja pegawai, tapi belum memperoleh gambaran mengenai aspek mana dari mutasi atau reward yang dapat mendukung dari hasil tersebut. Untuk solusinya, penulis dapat memperdalam pembahasan dengan mengaitkan hasil dengan indikator masing-masing variabel dan hasil jawaban responden. Selanjutnya, ada di kesimpulan ada di penulis menyatakan bahwa mutasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai serta reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Pada bagian saran, penulis memberikan saran kepada KPP PMA 2 terkait kebijakan mutasi dan reward kepada pegawai serta kepada peneliti selanjutnya. Nah, kesimpulannya ini sudah sesuai dengan hasil pengujian dan saran yang diberikan. Juga sudah berkaitan dengan hasil penelitian. Nah, namun beberapa penjelasan dalam simpulan sudah cukup panjang dan sebagian lebih menyerupai penjelasan atau implikasi dari hasil penelitian daripada kesimpulan sendiri. Untuk dampaknya, kesimpulan menjadi kurang ringkas karena tidak hanya menyampaikan hasil utama penelitian, tapi juga memuat penjelasan mengenai manfaat dan dampak dari mutasi dan juga reward. Kesimpulan ini dapat dibuat lebih singkat dan berfokus pada hasil utama penelitian dan jawaban atas hipotesis saja. Selanjutnya, untuk nomor 20 ada di bagian saran, yaitu penulis menyarankan peneliti selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan memasukkan variabel intervening seperti motivasi kerja atau kepuasan kerja agar dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai mekanisme pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja pegawai. Nah, peluang penelitian selanjutnya ini kan sudah dijelaskan. Nah, tapi keterbatasan penelitian yang menjadi dasar munculnya saran tersebut kan belum dijelaskan secara khusus. Penulis langsung memberikan saran dan menambah variabel tanpa terlebih dahulu menjelaskan keterbatasan penelitian saat ini. Untuk dampaknya, pembaca jadi mengetahui arah penelitian selanjutnya, tapi kurang mengetahui alasan mengapa penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel atau memperluas penelitian tersebut. Untuk solusinya, penulis sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu keterbatasan penelitian, kemudian baru menghubungkan dengan saran penelitian selanjutnya. Baik, itu tadi untuk TA yang pertama. Selanjutnya ini untuk review TA yang kedua yang terkait SMPLS. Untuk judul yang saya ambil atau TA yang saya ambil yaitu kesadaran wajib pajak dan e-filing berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kebutuhan wajib pajak sebagai variabel intervening yang ditulis oleh Agusman dengan konsentrasi manajemen keuangan. TA ini saya pilih karena menggunakan metode kuantitatif, menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dan menggunakan SMPLS. Di sini saya juga mereview terkait 20 bagian. Yang pertama, teknis analisis data. Nulis menyatakan menggunakan SMPLS dan dengan bantuan Smart PLS 4 serta melakukan pengujian outer model dan inner model secara simultan. Nah, CMPLS ini tepat digunakan karena penelitian melibatkan konstruk laten yang diukur dengan beberapa indikator dan terdapat hubungan langsung maupun tidak langsung melalui mediator. Namun alasan pemilihan CMPLS ini belum dijelaskan secara mendalam pada karya tersebut. Nah, ini berdampak jadi pembaca belum dapat mengetahui dengan jelas mengapa CMPLS ini dipilih dan apakah metode tersebut tidak paling sesuai dengan model penelitian yang digunakan. Nah, untuk selanjutnya, penulis sebaiknya menjelaskan alasan pemilihan CMPLS dengan mengaitkannya dengan tujuan penelitian, model hubungan, serta karakteristik atau indikator yang digunakan. Untuk yang kedua ada kerangka konseptual. Jadi model penelitian terdiri dari X1 kesadaran wajib pajak, X2 e-filing, untuk Z-nya kepatuhan wajib pajak dan Y-nya penerimaan pajak. Nah, model menunjukkan hubungan X1 ke Z ke Y dan X2 ke Z ke Y, serta terdapat jalur langsung dari X1 ke Y dan X2 ke Y.
Dengan masing-masing konstruk juga dilengkapi indikatornya. Nah, konstruk laten dan hubungan antar variabel sudah ditampilkan dengan jelas, tapi hubungan langsung antara e-filing dan penerimaan pajak masih membutuhkan argumentasi konsep yang lebih kuat. Dalam model e-filing dapat mempengaruhi penerimaan pajak secara tidak langsung melalui peningkatan kemudahan pelaporan dan kepatuhan wajib pajak sehingga alasan adanya jalur langsung X2 ke Y itu perlu dijelaskan lebih kuat. Nah, hubungan antar variabel tetap dapat diuji secara statistik melalui SMPLS, tapi dasar konseptual hubungan langsung e-filing terhadap penerimaan pajak menjadi kurang tepat atau sebenarnya kurang kuat apabila tidak dijelaskan mekanisme secara memadainya. Nah, penulis dapat memperjelas mekanisme hubungan tersebut, misalnya e-filing, terus kemudian lanjut ke kemudahan pelaporan, terus lanjut ke kepatuhan wajib pajak, terus lanjut ke peningkatan penerimaan pajak, serta memberikan alasan teoritis mengenai e-filing juga diduga memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya, untuk nomor 3, tinjauan teori. Penulis menjelaskan landasan teori untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Nah, dasar teori untuk masing-masing konstruk sudah dijelaskan, tapi keterkaitan antar teori dalam pembentukan model penelitian masih belum dijelaskan secara menyeluruh. Penjelasan lebih banyak membahas masing-masing variabel secara terpisah, sehingga mekanisme bagaimana kesadaran wajib pajak dan e-filing dapat mempengaruhi penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak belum terlihat kuat dari landasan teorinya. Nampaknya model penelitian tetap memiliki dasar teori, tapi hubungan antar variabel dalam model menjadi lebih banyak bergantung pada penelitian terdahulu dan belum sepenuhnya dibangun dari karakteristik teori yang sistemis. Untuk solusinya, penulis sebaiknya menghubungkan landasan teori tiap variabel dengan mekanisme hubungan dalam model. Misalnya menjelaskan secara runtut bagaimana kesadaran wajib pajak dan e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang kemudian berdampak pada penerimaan pajak. Selanjutnya, bab 4, hipotesis. Penulis menyusun 7 hipotesis berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu. Hipotesis 1 sampai 5 menguji pengaruh langsung antar variabel. Untuk hipotesis 6 dan 7 menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan e-filing terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Pengembangan hipotesis sudah sesuai dengan model penelitian dan hubungan antar variabel. Arah hubungannya juga dinyatakan dengan jelas melalui dugaan berpengaruh positif. Jadi tidak ditemukan permasalahan berarti dalam perumusan hipotesis ini. Hipotesis menjadi jelas dan dapat diuji menggunakan CMPLS sesuai dengan jalur hubungan yang terdapat dalam model penelitian. Tidak diperlukan perbaikan mendasar karena hasilnya sudah cukup bagus. Untuk nomor 5 ada evaluasi measurement model atau outer model. Penulisan menjelaskan bahwa validitas diskriminasi diuji menggunakan Vornelleker Criterion, Crash-Loading, dan HTMT. Dalam penjelasan HTMT, penulis secara eksplisit menyebutkan dua kontrak reflektif sebagai dasar pengujian validitas diskriminan. Jenis konstruk reflektif sudah tersirat dan penjelasan metode dan tidak ditemukan permasalahan yang berarti. Penulis menggunakan kriteria pengujian yang sesuai dengan pembahasan konstruk reflektif. Jenis konstruk dan pendekatan pengujian cukup dapat dipahami sehingga evaluasi model pengukuran dapat dilakukan. Jadi tidak diperlukan perbaikan mendasar karena penulis hanya dapat memperjelas penyebutan jenis konstruk dalam model jika ingin membuat metodologi yang lebih eksplisit lagi. Selanjutnya, nomor 6 ada operasional variabel. Penulis mencantumkan indikator untuk masing-masing variabel penelitian. Nah, kritiknya operasionalisasi variabel dan sumber indikator sudah dijelaskan dengan cukup jelas. Setiap konstruk memiliki indikator dan sumber indikator yang sudah dicantumkan. Nah, namun, naskah belum menjelaskan secara rinci proses penyesuaian atau pengembangan indikator dari sumber tersebut menjadi instrumen penelitian. Nah, dampaknya indikator yang digunakan memiliki dasar sumber yang jelas, tapi pembaca kurang mendapat gambaran mengenai bagaimana indikator tersebut diterjemahkan menjadi pernyataan kuesioner. Nah, penulis sebaiknya menambahkan tabel operasional yang memuat variabel, definisi operasional, indikator, sumber, selanjutnya butir atau pernyataan kuesioner, serta menjelaskan jika terdapat penyesuaian indikator dari penelitian sebelumnya.
Selanjutnya untuk nomor 7, populasi dan sampel. Penulis menggunakan rumus Taro-Yamane dengan populasi 161328. Tingkat presisi atau margin of error-nya 10% dan tingkat kepercayaannya 90%. Hasil perhitungan adalah 99,94 dan dibulatkan menjadi ada 100 responden. Nah, jumlah sampel ini kan sudah dihitung dan realisasi data yang dapat diolah kan tepat 100 responden. Namun penggunaan margin 10% membuat tingkat presisi penelitian relatif rendah. Penulis juga sebenarnya sudah menuliskan sendiri bahwa jumlah responden 100 sebagai keterbatasan dan menyarankan penelitian selanjutnya menggunakan margin 5%. Nah, dampaknya ukuran sampel masih dapat digunakan untuk analisis yang dilakukan, tapi ketelitian hasil dan kemampuan generalisasi penelitian menjadi lebih terbatas dibandingkan apabila menggunakan sampel yang lebih besar. Untuk solusinya, penelitian selanjutnya dapat menggunakan margin of error yang lebih kecil, misalnya 5%. Untuk nomor 8 ada teknik pengumpulan data. Penulis menggunakan observasi dan kuesioner sebagai teknik pengumpulan. Kuesioner disebar kepada wajib pajak, orang pribadi dan karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Binjai, baik secara fisik maupun online, melalui Gform, email, dan WhatsApp. Penulis juga menjelaskan penggunaan skala Likert dalam kuesionernya. Nah, teknik pengumpulan data sudah dijelaskan dengan jelas, termasuk sasaran responden. Namun, belum dijelaskan secara rinci bagaimana penelitian memastikan bahwa responden online benar-benar memenuhi kriteria sampel yang telah ditetapkan. Ada kemungkinan responden yang mengisi kuesioner online tidak seluruhnya sesuai dengan kriteria dari sampel. Nah, sebaiknya penulis menjelaskan mekanisme verifikasi atau screening responden, misalnya melalui pertanyaan penyaring pada awal Gform untuk memastikan responden terdaftar di KPP Pratama Binjai merupakan wajib pajak orang pribadi dan karyawan menggunakan e-filing dan memenuhi kriteria lainnya. Selanjutnya ada di bab 5 model pengukuran atau outer model. Seluruh indikator memiliki nilai outer kurang lebih dari 0,70. Penulis menyimpulkan seluruh indikator valid dan peneliti dapat dilanjutkan. Hasil autoloading sudah memenuhi kriteria dengan sangat baik, namun interpretasi penulis hanya berfokus pada terpenuhinya batas loading saja dan belum memperhatikan penjelasan lebih lanjut mengenai kualitas indikator dari sisi substansi. Nah, validitas konvergen indikator telah terpenuhi secara statistik, tapi pembaca belum mendapatkan gambaran apakah tiap indikator benar memiliki makna yang berbeda dan relevan dalam mempresentasikan konstruknya. Solusinya, selain melihat nilai loading, penulis dapat memperkuat pembahasan dengan menjelaskan kesesuaian tiap indikator dengan definisi konsep yang diukur sehingga evaluasi tidak hanya berdasarkan kriteria statistik. Selanjutnya, ada di uji konvergen validity. Seluruh indikator memiliki nilai outer lebih dari 0,70. Penulis menyatakan seluruh indikator telah memenuhi syarat dan valid, sehingga tidak ada indikator yang perlu dihapus. Nah, nilai overloading memang sudah mempengaruhi kriteria dengan baik dan tidak terdapat indikator yang bermasalah. Namun interpretasi penulis masih sebatas menyatakan bahwa nilai loading 0,70 lebih dari 0,70 berarti valid tanpa menjelaskan perbedaannya. Nah, kesimpulan indikator memenuhi validitas konvergen tetap dapat diterima, tapi informasi mengenai indikator mana yang memiliki kontribusi relatif kuat dan lebih rendah terhadap konstruksi belum dibahas. Jadi sebaiknya penulis dapat memberikan interpretasi yang lebih informatif dengan menyebutkan tentang outer loading dan indikator dengan terendah atau tertinggi. Selanjutnya, nomor 11 masih ada di subbab uji convergent validity, yaitu terkait nilai AV seluruh konstruk berada di atas 0,50. Penulis menyimpulkan bahwa seluruh indikator dapat merepresentasikan variabel dengan baik. Nah, nilai AV seluruh konstruk kan telah memenuhi kriteria sehingga tidak ditemukan permasalahan. Namun penjelasan penulis masih bersifat umum dan belum menyebutkan nilai AV masing-masing konstruk dan interpretasinya. Nah, hasil konvergen validity-nya tetap menunjukkan bahwa konstruk memenuhi kriteria, tapi pembaca tidak memperoleh gambaran mengenai tingkat AV. Solusinya, penulis dapat memperjelas pembahasan dengan menyebutkan nilai AV tiap konstruknya.
Selanjutnya untuk nomor 12, uji compost reliability. Di situ ada nilai kurang apa seluruh konstruk berada pada rentang 0,916 sampai 0,995. Sedangkan composite reliability berada pada rentang 0,941 sampai 0,963. Terus menyimpulkan bahwa data yang dihasilkan reliable dan dapat digunakan oleh peneliti. Nah, hasil komposit dan Kronbach, seluruh konstruk telah memenuhi kriteria sehingga tidak ditemukan permasalahan. Namun terdapat ketidaktepatan dalam penulisan karena menyatakan nilai Kronbach alpha berkisar antara 0,6 hingga 0,7 atau lebih. Padahal nilai aktualnya secara seluruh konstruknya berada di atas 0,9. Jadi kesimpulannya bahwa seluruh konstruk reliable tetap sesuai dengan hasil pengujian, tapi narasi yang tidak sesuai. Penulis sebaiknya menyesuaikan narasi dengan hasil aktual. Misalnya seluruh nilai Kronbach dan composite reliability berada di atas 0,70 sehingga seluruh konstruk dinyatakan reliable. Selanjutnya, uji diskriminan validity. Penulis menguji validitas diskriminasi menggunakan HTMT, funnel maker, dan crossloading. Nilai HTMT seluruh pasangan konstruk berada di bawah 0,90. Nilai akar kuadrat AV pada warnanya lebih besar daripada korelasi dengan konstruk lainnya. Dan tiap indikator memiliki loading yang tinggi dan pada konstruk sendiri. Kritiknya, pengujian validitas diskriminasi sudah dilakukan secara lengkap, namun penjelasan hasil crossloading masih kurang tepat secara redaksional. Dampaknya, kesimpulan bahwa seluruh konstruk memenuhi validitas diskriminasi tetap dapat diterima, tapi penjelasannya yang kurang presisi dapat membuat pembaca kurang jelas memahami dasar pengambilan keputusan. Solusinya, sebaiknya memperjelas interpretasi. Misalnya, setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukur dibandingkan dengan konstruk lainnya, sehingga memenuhi kriteria validitas diskriminan. Selanjutnya, pembahasan terkait multikolinealitas VIF. Sebenarnya pada tugas akhir ini penulis menyajikan evaluasi inner melalui R-square, F-square, path coefficient, dan predictive relevance. Namun tidak ditemukan penyajian nilai VIF dalam hasil pengujian CPLS. Nah, potensi multikolinealitas antar konstruk prediktor belum dievaluasi atau dilaporkan, padahal model memiliki lebih dari satu variabel yang berperan sebagai prediktor seperti kesadaran wajib pajak dan feeling terhadap kepatuhan wajib pajak serta penerimaan pajak. Nah, tidak adanya nilai VF ini membuat pembaca tidak dapat mengetahui apakah terdapat masalah kolinearitas antar konstruk prediktor dalam model struktural. Nah, sebaiknya menambahkan uji inner VIF value pada Smart PLS dan melaporkan nilai VIF setiap konstruk prediktor untuk memastikan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Selanjutnya untuk nomor 15 ada model struktural atau inner model. Penulis mengevaluasi inner model menggunakan R-square, F-square, path coefficient atau beta, dan predicted relevance. R-square menunjukkan 0,736 untuk kepatuhan, 0,635 untuk penerimaan. Untuk F-square juga disajikan tiap hubungan antar variabel, kemudian dilanjutkan dengan path coefficient dan Q-square. Nah, evaluasi inner model sudah dilakukan dengan ukuran yang relevan. Namun pembahasan hasil masih cenderung memisah interpretasi masing-masing ukuran dan belum memberikan kesimpulan yang menyeluruh. Nah, yang pertama, hasil tadi dapat digunakan untuk menilai model tetapi tanpa VF belum dapat diketahui apakah terdapat masalah kolinearitas konstruk prediktor. Untuk solusinya, penulis dapat memberikan kesimpulan terpadu mengenai kualitas inner model berdasarkan seluruh ukuran yang digunakan dalam menambahkan inner VIF sebagai pemeriksa kolinearitas. Selanjutnya ada di model struktural, penulis menyajikan nilai koefisien jalur untuk seluruh hubungan antar variabel. Nah, nilai koefisien jalur telah disajikan dan seluruh koefisien bersifat positif. Namun interpretasi penulis belum sepenuhnya konsisten karena beberapa koefisien langsung diartikan sebagai signifikan. Padahal koefisien jalur sendiri merupakan arah besarnya pengaruh signifikan perlu dilihat lagi dari hasil pengujian bootstrapping.
Pembaca dapat mengetahui arah dan besarnya, tapi jika koefisien jalur langsung digunakan untuk menyatakan signifikan, interpretasi hasil dapat menjadi kurang tepat. Nah, penulis sebaiknya membedakan interpretasi arah dan besaran koefisien jalur dengan signifikansi statistik, kemudian mengaitkan dengan nilai T statistik dan p-value pada uji hipotesis. Selanjutnya, model struktural inner model yang tadi disebutkan bahwa penulis membuktikan R-square, R-square dan Q juga ini nilai R-square untuk kepatuhan kan sudah disebutkan. Nah, nilai itu telah disajikan secara umum sudah sesuai, tapi pembahasan ketiga ukuran tersebut masih lebih fokus pada penyebutan hasil daripada memberikan interpretasi. Jadi pembaca tetap dapat mengetahui hasil evaluasi, tapi belum memperoleh gambaran yang utuh. Jadi sebaiknya penulis memberikan interpretasi lebih jelas terhadap R-square, F-square, dan Q-square serta menghubungkan ketiganya dalam penelitian kualitas model struktural. Untuk selanjutnya, PET coefficient, penulis menjelaskan bahwa PET coefficient dilakukan dengan prosedur bootstrapping. Nah, prosedur bootstrapping dan pengujian hipotesis sudah dapat dalam naskah dan telah saling berkaitan, namun hubungan antara bootstrapping dan penggunaan statistik juga p-value sebagai dasar belum dijelaskan. Yang membuat dasar pengambilan keputusan tetap dapat dipahami, tapi proses dari hasil bootstrapping hingga keputusan hipotesis kurang dijelaskan. Sebaiknya jelaskan bahwa tes statistik dan p-value diperoleh dari hasil bootstrapping. Selanjutnya, ada di bootstrapping dan mediasi. Penelitian menguji pengaruh langsung dari X1, X2 terhadap Y serta pengaruh tidak langsung melalui Z sebagai variabel intervening. Hipotesis 6 dan 7 secara khusus menjadi pengaruh X1 dan X2 terhadap Y melalui Z. Nah, pengujian pengaruh langsung dan tidak langsung sudah sesuai dengan model. Namun interpretasi hasil mediasi perlu secara jelas membedakan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Nampaknya jika pengaruh langsung dan tidak langsung tidak dibedakan secara jelas, pembaca akan kesulitan. Nah, sebaiknya sajikan dan interpretasikan direct effect dan indirect secara terpisah, kemudian jelaskan hasil mediasinya. Selanjutnya, yang terakhir ada pembahasan dan kesimpulan. Penulis telah menginterpretasikan hasil pengujian langsung maupun tidak langsung, kemudian mengaitkannya dengan penelitian terdahulu. Hasil pengujian ini bahwa beberapa pengaruh langsung diterima, sedangkan pengaruh tidak langsung ditolak. Secara umum, interpretasi hasil, pembahasan, dan kesimpulan sudah mengikuti hasil pengujian, namun pada beberapa bagian pembahasan, hubungan antar variabel belum cukup konsisten. Nah, dampaknya ketidaktepatan dan ketidakkonsistenan dalam menginterpretasikan hasil. Solusinya, penulis sebaiknya memastikan bahwa tiap pembahasan berkesimpulan mengikuti nilai koefisien jalur, T-square, p-value, dan membedakan dengan jelas pengaruhnya langsung, tidak langsung. Selanjutnya, perbandingan kedua penelitian. Untuk kesesuaian metode dengan model penelitian, regresi linear berganda sesuai untuk menguji pengaruh mutasi reward terhadap kinerja. Untuk SMPL sesuai dengan model yang melibatkan konstruk laten dan variabel intervening. Untuk kompleksitas model, untuk regresi relatif sederhana. Untuk SMPLS lebih kompleks. Selanjutnya, untuk menggunakan uji validitas dan reliabilitas, untuk regresi menggunakan, sedangkan SMPLS lebih komprehensif melalui autoloading, AV, discriminative validity, complicity reliability, dan Cron-Bah alpha. Untuk pengujian hubungan antar variabel, regresi menggunakan uji T dan uji F, sedangkan SMPLS menggunakan PET coefficient dan bootstrapping dengan T statistik serta p-value. Untuk pengujian mediasi pada regresi tidak digunakan karena tidak terdapat variabel intervening. Kalau di SMPLS digunakan. Untuk evaluasi model, regresi menggunakan R-square dan pengujian kelayakan model regresi. Untuk di SMPLS menggunakan evaluasi outer model dan inner model termasuk R-square, F-square, dan Q-square. Untuk kedalaman interpretasi dan pembahasan, regresi linear berganda, hasil pengaruh variabel sudah jelas, tapi hubungan dengan kondisi nyata objek masih diperdalam. Untuk SMPLS, hasil pengujian relatif lengkap, tapi interpretasi beberapa hasil, terutama hubungan langsung tidak langsung,
masih dapat diperjelas. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil review, kedua penelitian telah menggunakan pendekatan kuantitatif sesuai dengan tujuan penelitian masing-masing. Penelitian pertama tepat menggunakan regresi dinamika ganda karena modelnya terdiri atas dua variabel independen dan satu variabel dependen. Yang kedua, tepat menggunakan CPLS karena melibatkan konstrukaten dan variabel intervening. Meskipun demikian, kedua penelitian masih memiliki ruang perbaikan terutama pada kedalaman interpretasi hasil, konsistensi antara hasil statistik dan kesimpulan, serta kelengkapan pelaporan beberapa pengujian metodologis. Untuk daftar pustakanya, yang pertama ada Gita HM, pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja pegawai. TA pada tahun 2025. Yang kedua ada Ombudsman, kesadaran wajib pajak dan FIB yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel inter ini yang merupakan TA tahun 2025. Bukti sumbernya ada di gambar di sebelah kanan. Baik, eh, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.